Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sering kali dibuat meme ya, seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan banyak sekali meme-nya mengenai struktur data. Sebenarnya tidak ada yang susah kalau kita mau belajar ya, dan kita berpikir sederhana terlebih dahulu untuk memahami sebuah permasalahan. Oke, kita akan membahas kali ini mengenai pointer. Jangan lupa ya di subscribe dulu. Baik teman-teman, untuk bisa memahami mengenai struktur data, kita perlu memahami dulu mengenai pointer. Nah, ini akan mendasari kita belajar banyak sekali di dalam struktur data. Oke, kita akan paham dulu mengenai pointer ya. Saya akan coba jelaskan dengan sesederhana mungkin. Bagi Anda yang sudah expert, mungkin metode ini agak sedikit aneh sedikit ya. Tapi ini saya gunakan supaya Anda lebih memahami mengenai pointer. Oke, sekarang kita lihat dulu mengenai sebuah kita sebut sebagai sebuah variabel. Oke, misal saya punya ya int a. Oke, maaf kalau tulisan saya kurang bagus, mohon dimaafkan ya. Jadi saya punya variabel namanya integer a. A adalah sebuah integer. Artinya kalau saya punya sebuah memori di komputer, saya punya tempat di komputer, saya kasih nama a. Di mana tempat tersebut bisa saya isi dengan sebuah nilai. Misal A sama dengan 10. Artinya di dalam tempatnya A tadi saya isi dengan nilai berapa? 10. Nah, tempat tersebut selain memiliki nama juga punya alamat. Ya, seperti halnya misalnya teman-teman masuk ke hotel ya. Kemudian ada conference, terus kemudian teman-teman disuruh ke ruang Arjuna. Nah, ruang Arjuna itu adalah namanya. Sedangkan alamatnya mungkin dia ada di lantai 1 ruang ke-1. Lantai 1 ruang ke-1 itu adalah alamatnya. Ruang Arjuna adalah namanya. Teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan dua hal tersebut. Pakai namanya bisa, atau nggak tahu namanya tapi teman-teman tahu alamatnya, nyampe nggak? Ya nyampe juga. Itu namanya alamat ya. Jadi kita punya alamat dan nama. Nah, kalau kita lihat di sini A bertipe integer dengan nilai 10, berarti di sini dia punya alamat. Kita misalkan alamatnya adalah xx1. xx1 di sini adalah alamat dari A. Kemudian kita lihat konsep pointer. Pointer adalah sebuah variabel yang hanya bisa menyimpan alamatnya saja. Misal ya, saya buat variabel di dalam bahasa C itu adalah misalnya ya int bintang B. Oke, kita lihat teman-teman di sini ya. int bintang B artinya B adalah sebuah pointer ke sebuah tipe integer. Artinya variabel B yang berupa pointer tadi hanya bisa menyimpan apa? Alamat. Alamat dari apa? Alamat dari sebuah tempat di memori yang bertipe integer. Jadi yang disimpan apa tadi? Alamatnya. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Kalau saya sebutkan B sama dengan dan A, ya, teman-teman sering lihat seperti ini ya, kalau di dalam bahasa C ya. B sama dengan dan A, dan ini artinya kalau di dalam bahasa C, ini artinya kita akan mengambil alamatnya. Jadi, dan A artinya alamat dari A. Nah, alamat dari A itu apa sih? xx1. Oh, alamat xx1. Alamat xx1 akan disimpan di mana? Di dalam pointer B. Jadi, B sekarang akan memegang alamat xx1. Nah, kita lanjutin lagi. Ketika B memegang alamat xx1, artinya dengan tahu alamatnya kita bisa mengeset sesuatu yang ada di dalam B. Contoh, bintang B sama dengan 20. Artinya apa di sini? Bintang B artinya apa? Tempat yang ditunjuk oleh B, tempat yang dipegang oleh B. Tempatnya mana yang dipegang oleh B? Oh, tempat yang beralamat xx1 tadi. Ini alamat xx1 diisi dengan nilai 20. Artinya tanpa kita tahu namanya, kita bisa mengeset nilai yang ada di tempat tersebut menjadi nilai 20. Artinya lagi, kalau kita lakukan cout atau printf lah ya, cout nilai A, ini kalau saya salah nulis coutnya tolong dibetulin ya di kolom komentar ya.
Saya agak lupa soalnya. Cout A artinya gimana ini berarti? Kita mencetak nilai variabel A. Berapa nilai variabel yang tercetak di layar? 10 atau 20? Ya betul, 20. Kenapa 20? Padahal kita nggak pernah memasukkan nilai 20 ke dalam A. Karena 20 secara tidak langsung kita masukkan melalui alamatnya. Di sini ada gambaran ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, konsep ini nantinya bisa kita gunakan ketika kita membuat sebuah variabel yang dinamis ya. Artinya seperti ini. Kita tahu di sini kita membuat variabel A bertipe integer. Bagaimana kalau di tengah jalan kita membuat variabel yang tidak kita definisikan di awal? Kan nggak mungkin kita kasih nama. Cuman kita bisa mengalokasikan di dalam memori. Jadi memori itu misalnya adalah sebuah ruangan besar. Ya, ketika program pertama kali jalan kita bisa pesan ruang A, ruang B, ruang C. Nah, ketika program sudah berjalan, mungkin nggak kita memesan sesuatu tempat di memori? Ya mungkin saja, tapi mungkin kita nggak bisa lagi kasih nama. Tapi kita bisa pegang alamatnya. Ya, kita lihat contohnya. Nah, saya ambil kertas lagi nih ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini misalnya ya. Saya punya sebuah pointer ya, int bintang misalnya alamat ya. Ini artinya apa? Alamat adalah sebuah pointer ke tipe integer. Dia bisa memegang alamat yang bertipe integer. Saya sekarang mau kayak gini deh. Alamat sama dengan ya. Saya buat di sini int bintang, kemudian di sini log size of int. Oke, nanti teman-teman bisa coba di compiler ya. Tapi saya perlu ingatkan bahwa belajar pemrograman itu tidak harus di depan komputer ya. Tapi kita perhatikan dulu logiknya. Setelah logiknya mudeng baru kita di depan komputer. Oke, jadi nggak terlalu pusing dengan sintak-sintak errornya. Oke, saya jelasin satu persatu. Saya mempunyai sebuah pointer namanya alamat, di mana dia bisa menyimpan alamat dari sebuah tipe integer. Artinya kalau kita punya tempat di memori bertipe integer, alamatnya bisa kita simpan di dalam variabel namanya alamat. Kita lihat di sini. Alamat sama dengan int bintang malloc size of integer. Nah, Anda lihat di sini, malloc size of integer ini adalah ya sebuah metode di dalam bahasa C, di mana malloc itu akan mengalokasikan memory allocation. Size of ya, kita akan mengalokasikan memori sebesar tipe integer. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam memori, kita akan punya sebuah tempat baru, di mana tempat tersebut bisa kita isi dengan value yang bertipe apa? Integer. Ini fungsi ini, malloc size of integer. Muncul sebuah tempat di memori. Nah, tentunya tempatnya nggak punya nama karena kan kita buat di tengah jalan. Nah, tapi walaupun dia nggak punya nama, pasti dia punya alamat. Kita sebut saja xx2. Alamatnya xx2. Ini imajiner ya, xx2. Oke. Tempat yang sudah kita buat tadi, kemudian dia sudah jadi alamat. Ini jadi alamat. Jadi maaf, ini sudah jadi tempat. Nah, tempat yang sudah kita buat tadi, kemudian kita lakukan proses yang namanya ini adalah casting. Casting artinya kita akan memfilter dari sebuah sesuatu yang sudah jadi tadi, kita ambil bagian tertentunya. Jadi dari alamat yang sudah dari sebuah alokasi yang tadi sudah jadi, kita cast ya, kita rubah dia atau kita ambil bagian apa? Bagian int bintang. Int bintang artinya dia hanya akan ambil alamatnya ya. Alamatnya. Jadi dari tempat yang jadi tadi kita casting. Castingnya jadi apa? Jadi diambil alamatnya. Alamatnya mana? Berarti xx2. Karena sudah kita casting alamatnya, jadi yang masuk ke dalam variabel alamat adalah nilai xx2. Di mana xx2 adalah alamat, sedangkan alamat di sini juga sebuah pointer. Jadi matching ya, karena tipenya sama ya, yang satu tipenya pointer, yang ini adalah alamatnya. Jadi alamat bisa masuk ke dalam pointer. Jadi kalau kita lihat di dalam imajinernya
alamat ini akan berisi apa? XX2, atau dia akan memegang alamat dari tempat ini. Kalau kita buat bintang alamat sama dengan 20, itu sama saja apa? Kita mengisikan nilai 20 ke dalam tempat yang dipegang oleh alamat. Di sini masuk deh 20. Oke, saya cetak checkout. Apa di sini yang kita cetak? Bintang alamat. Kenapa nggak checkout alamat? Kalau kita checkout alamat, yang keluar apa? Nilai alamatnya, nilai addressnya. Tapi yang kita mau cetak apa sih? Value-nya. Jadi kita kasih bintang alamat. Jadi yang tercetak di sini berapa nilainya? Ya, 20. Dari mana 20-nya? Ya, berasal dari memasukkan 20 ke pointer alamat, di mana pointer alamat memegang apa? Alamat dari sesuatu yang baru kita buat tadi, 20. Nah, konsep inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam struktur data, terutama linked list, kemudian queue, kemudian ada binary. Nah, semuanya akan pakai konsep ini. Dimana kita akan membuat sebuah antrian, sebuah list yang bersifat dinamis. Kita bisa buat node baru, buat elemen baru yang harus kita sambungkan dengan satu dengan lainnya. Nah, membuat sesuatu yang baru itu kan gak harus kita definisikan di awal, tapi bisa di tengah jalan. Nah, pembuatan dinamis ini yang nanti akan kita banyak gunakan. Jadi teman-teman jangan bingung, ini namanya adalah casting, ya. Yang di sebelah sini namanya casting. Jadi malloc size of integer artinya kita melakukan memory allocation dari sebuah tipe integer. Saya buat di dalam memori tipe integer. Hasilnya alamatnya yang sudah jadi tadi masuk ke dalam pointer ini. Nah, kita bisa menyingkat ini semua di dalam bahasa C menjadi alamat sama dengan new integer. Jadi kalau teman-teman lihat ada coding tulisnya kayak gini, new integer. New-nya itu apa sih sebenarnya? New itu adalah sebenarnya ini. Teman-teman lihat, ini adalah gerombolan, ini adalah yang kita sebut sebagai new. Oke. Kita bisa tulis singkat seperti alamat sama dengan new integer. Artinya kita buat tempat di memori yaitu sebesar integer, ya. Alamat tersebut tempat tersebut kemudian alamatnya kita keluarin. Kalau new di sini dia akan mengeluarkan langsung alamat ke dalam pointer yang kita gunakan untuk menangkap alamat tadi. Nah, kenapa saya harus jelaskan yang ini dulu supaya teman-teman tahu prinsip dasarnya. Jadi kita buat tempat di memori. Nah, ketika tempat itu sudah jadi, kan tempat itu nggak bisa kita langsung masukin begitu aja. Gimana caranya? Tahu namanya juga enggak? Ya enggak? Minim-minim kita tahu alamatnya. Maka dilakukan proses namanya casting tadi untuk mengambil alamatnya. Setelah alamatnya kita ambil dari tempat yang sudah baru kita buat tadi, alamat tersebut kita pegang di sebuah pointer. Di sini ada gambaran ya. Nah, pointer tersebutlah nanti yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau masukkan nilai. Oh, masukkan nilai 10, 20, 30 ke dalam tempat tersebut. Melalui apa? Melalui alamatnya tadi. Belum masuk tuh. Jadi walaupun kita nggak tahu namanya, kita bisa masukin sebuah value. Oke teman-teman, itu mengenai pointer. Kita akan lanjut lagi mengenai linked list ya. Tentunya akan lebih sederhana lagi. Kalau nggak lebih pusing lagi. Sebenarnya nggak pusing juga ya. Jadi kita lanjut di video yang kedua. Jangan lupa ya di klik subscribe. Oke. Saya akan coba jelaskan dengan cara yang paling mudah yang saya coba ya. Tapi kalau teman-teman merasa masih agak susah, tolong tulis di bagian kolom komentar. Atau mungkin saya menjelaskannya ada yang salah mungkin ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.